Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi pada kesempatan ini adalah salah satu langkah yang paling penting ya di dalam keberlanjutan penelitian teman-teman, yaitu dalam melakukan studi awal gitu. Nah, pertanyaannya adalah seringkali ditanyakan oleh dosen pembimbing teman-teman, apakah teman-teman yakin perlu melakukan studi awal atau tidak gitu? Karena bagi sebagian orang ini dianggap sesuatu yang terlalu sia-sia gitu karena kita menghabiskan waktu 1 minggu hanya untuk mengambil data awal gitu. Tapi bagi sebagian orang ini dianggap justru dapat memperkuat kita terkait hipotesis atau misalnya pertanyaan penelitian yang sudah kita ajukan. Ya, jadi tapi kalau di dalam sesi ini teman-teman wajib ya melakukan studi awal gitu. Nah, jadi studi awal ini adalah langkah yang kita lakukan setelah teman-teman melakukan identifikasi masalah, gitu ya. Di dalam identifikasi masalah itu, teman-teman telah merumuskan kira-kira masalah penelitian yang diangkat itu dalam konteks apa, kemudian secara sekilas skema metodologi yang akan digunakan kan sudah terlihat gitu ya. Nah, di sini di studi awal ini teman-teman akan diajak untuk menguatkan gitu. Apakah masalah penelitian beserta skema metodologi yang saya sudah pilih ini bisa ditindaklanjuti atau tidak gitu ya. Kita akan jawab di dalam studi awal ya. Oke. Nah, teman-teman coba lihat sebelum masuk ke dalam poin inti seperti apa pelaksanaan studi awal perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi saya ingin mereminder teman-teman kalau teman-teman saat ini posisinya adalah bukan sebagai mahasiswa awal, oke? Teman-teman adalah mahasiswa akhir. Woi, bangun teman-teman ya. Kita sudah berada pada tingkat paling akhir ya. Kita sudah pada tingkat senior ya. Oke, di awal teman-teman masih bisa senyum-senyum gitu ya, bermain-main gitu ya, slow dengan aktivitas. Tapi sekarang teman-teman tidak bisa seperti itu kembali ya, bisa sih apa ya. Cuman teman-teman akan dibatasi oleh waktu, tuntutan, kemudian gibah-gibah tetangga ya, kemudian tekanan orang tua dan lain sebagainya. Itu yang kemudian akan menjadi pemicu ya teman-teman untuk lebih baik lagi. Nah, teman-teman perhatikan bahwa saat ini teman-teman adalah pejuang penelitian. Kemudian yang harus teman-teman lakukan yang pertama coba dilihat adalah mempersiapkan berbagai macam materi untuk ditunjukkan. Ini teman-teman sudah melakukan, mulai dari membaca banyak artikel, kemudian melakukan literatur review, kemudian melakukan identifikasi masalah, teman-teman sudah melakukan itu semua gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ya belum lengkap kalau misalkan kita hanya melakukan literatur, tapi teman-teman belum menguasai informasi di dalam literatur tersebut. Betul ya? Jadi sangat penting tidak hanya kita mereview, tapi juga teman-teman memahami betul seluk-beluk dari topik penelitian psikologi yang teman-teman angkat semuanya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, teman-teman lihat bahwa teman-teman harus introspeksi pada diri teman-teman. Kalau tadi di bagian identifikasi, teman-teman diajarkan untuk melakukan double check ya. Kira-kira apakah topik yang kita angkat itu memang layak untuk diteliti atau tidak. Kemudian kira-kira sumber daya yang kita miliki itu apakah cukup mumpuni untuk melakukan itu atau tidak gitu ya. Kemudian apakah diri kita ini sudah sesuai dengan passion kita melakukan topik ini atau tidak. Nah, itu tolong dipertimbangkan ya. Jadi banyak-banyak istikharah ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, yang berikutnya maksud saya, teman-teman nih jangan lupa bertanya pada teman-teman yang sudah berpengalaman gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman boleh melakukan penelitian payung ya bersama teman-teman di prodi atau mungkin teman-teman bisa bertanya kepada teman-teman di fakultas lain ya terkait misalnya kalau ada yang mengambil topik tentang katakanlah Rahmat tadi tentang personal growth di dalam perspektif Islam. Nah, mungkin saja teman-teman di prodi keagamaan mereka mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam terkait itu di bidang teman-teman di psikologi. Nah, ini bisa dijadikan manfaatkan oleh teman-teman untuk mendapatkan sumber tambahan, gitu ya. And the last, teman-teman tolong selalu untuk meminta doa gitu ya karena ini penting
ya, doa dari siapapun ya, terutama doa orang-orang yang sering kita zolimi gitu ya. Jadi kalau admi sering membuli temennya, jangan lupa ya untuk dimintain doa, enggak ya. Oke, baik ya, kalau ada seperti itu ya, ya teman-teman tolong diperhatikan konsep itu. Nah, berikutnya, kira-kira apa sih Pak yang dimaksud dengan studi awal? Tolong dicatat. Beberapa peneliti di psikologi mengatakan studi awal ini istilahnya sebagai preliminary research gitu ya, atau pilot study, atau mungkin studi awal. Jadi itu 3 istilah yang sering digunakan oleh peneliti di psikologi dalam menjelaskan studi awal. Ada istilah studi awal itu sendiri, ada istilah preliminary research, ada istilah pilot study. Oke, pilot study teman-teman sudah pelajari di dalam mata kuliah konstruksi alat ukur ya. Jadi dalam rangka untuk melihat atau memapping sementara kira-kira subjek penelitian yang akan kita lakukan itu sudah sesuai atau belum, apakah topik yang sudah kita angkat itu cukup relevan atau tidak. Itu ya, itu yang kemudian akan kita identifikasi di dalam studi awal. Nah, pertanyaannya, apa sih Pak yang kemudian disebut sebagai studi awal? Ya, teman-teman lihat, ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, studi awal itu adalah sebuah aksi, action gitu. Yang dimaksud action itu apa, Pak? Teman-teman melakukan kegiatan yang terstruktur. Ya, makanya saya bilang di awal, studi awal itu teman-teman tidak tahu kemudian bertanya kepada teman satu ruangannya atau satu kelasnya, katakanlah kalau misalkan topiknya tentang PWB, psychological well-being, kemudian teman-teman bertanya kepada temannya, kamu apa sih yang membuat kamu bahagia? Apa sih yang membuat kamu senang menjadi orang Sunda? Apa sih yang membuat kamu senang menjadi mahasiswa psikologi? Itu kan pertanyaan-pertanyaan terkait PWB gitu. Tapi yang menjadi penting, apakah kita membuat pertanyaan itu langsung atau tidak? Kira-kira tidak, teman-teman ya. Kita membuat pertanyaan itu didasarkan kepada literatur utama yang sudah kita peroleh ketika tahapan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau tadi ada yang mau mengangkat tentang PWB, pertanyaan yang diajukan di dalam PWB itu harus diturunkan dari teori utama yang teman-teman pilih ketika tahapan literatur review. Dari siapa? Contohnya tadi Amel Alia, PWB dari Peterson and Seligman. Nah, pertanyaannya yang akan diajukan itu harus mengacu kepada teori itu. Misalnya, yang dikatakan PWB itu adalah suatu keadaan psikologis di mana seseorang mengalami emosi positif, di mana seseorang mengalami indikator-indikator kebahagiaan, dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian harus teman-teman pertanyakan kepada subjek yang akan menjadi responden studi awal kita. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua, studi awal itu bersifat kompleks, artinya melibatkan banyak persiapan. Ya, teman-teman akan membuat kuesioner. Kalau misalkan studi awalnya itu adalah nanti kuantitatif, kemudian teman-teman akan menyiapkan rekaman. Kalau misalkan nanti studi awalnya itu adalah kualitatif, atau mungkin menggunakan Zoom. Kalau misalkan nanti studi awalnya itu dilakukan via media online dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sangat melibatkan banyak persiapan. Yang berikutnya, studi awal itu adalah well prepare. Artinya teman-teman penuh perencanaan. Ya kalau teman-teman tok ujung-ujung melakukan itu tidak ada perencanaan. Kapan kita akan melakukan studi awal, berapa orang subjek penelitian studi awal, kuesioner yang akan kita gunakan seperti apa, waktu yang akan kita ambil seperti apa, itu tidak direncanakan, itu bukan studi awal gitu ya. Ya itu mah ngegibah bareng teman gitu ya. Tapi kalau studi awal itu teman-teman penuh dengan perencanaan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, studi awal itu ternyata attachment researcher. Teman-teman mendekatkan peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan. Gitu. Ya, kan sekarang di 3 pertemuan terakhir teman-teman sudah dibangun, ya, sudah dikonstruksi dalam pikiran kalian terkait dengan topik yang kita angkat. Gitu. Oh, ternyata ada masalah dengan topik yang kita angkat. Oh, ternyata quarter life crisis itu disebabkan oleh self-esteem, oleh self-control, oleh parenting style. Nah, itu yang kemudian akan ditanyakan ketika studi awal. Apakah betul bahwa yang saya asumsikan di dalam hipotesis awal itu memang terjadi pada fakta di lapangan? Nah, itu fungsi studi awal. Itu ya. Yang terakhir, studi awal itu adalah merasakan secara langsung
ya, fenomena yang diangkat itu nyata dan bisa diteliti atau flow in, ya istilahnya. Jadi kalau misalnya tadi siapa Admi atau tadi misalnya Aini ya mengambil konteks PMDD ya yang notabene terjadi kepada kaum perempuan gitu. Nah, apakah betul apa yang selama ini Aini asumsikan tentang PMDD itu memang terjadi gitu pada subjek atau tidak? Nah, itulah fungsi studi awal ya. Kita bisa merasakan langsung apa yang terjadi di lapangan. Nah, dan kita setelah mendapatkan informasi itu, kemudian bisa menyimpulkan, oh ternyata betul Pak, yang terjadi secara teoritis itu memang terjadi juga di lapangan. Gitu. Buktinya apa ya? Buktinya saya sudah melakukan studi awal. Begitu ya teman-teman. Nah kemudian next, tujuannya untuk apa kita melakukan studi awal? Saya coba merangkum dari berbagai sumber, ada 3 tujuan penting kenapa kita harus melakukan studi awal. Yang pertama adalah bersifat eksploratif, ya. Artinya studi awal itu memberikan informasi yang komprehensif terkait penelitian kita. Gitu. Kalau yang tadi awalnya teman-teman hanya tahu, oh pelatihan ini bisa nggak ya digunakan pada subjek ini? Oh kira-kira personal growth ini terjadi pada remaja yang seperti apa? Kan kita hanya terbatas gitu ya. Nah, untuk yang pertama, yang eksploratif ini, studi awal ini memberikan informasi yang komprehensif, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menguatkan asumsi peneliti tentang ideal hipotesis yang dibangunnya atau powerful. Jadi kalau misalkan di awal teman-teman berhipotesis, oh ada variabel 1, variabel 2, variabel 3 yang berpengaruh terhadap variabel lain. Nah, kita kuatkan di dalam studi awal itu. Sehingga studi awal itu bersifat powerful. Baik, yang ketiga, nah mengkonfirmasi hipotesis yang sudah dibangun atau konfirmatif. Artinya kalau teman-teman di awal menentukan, oh saya berpikir Pak, kalau misalkan academic integrity itu dapat mengurangi kecurangan akademik. Ya, nah hipotesis yang saya angkat itu kemudian kita buktikan di dalam studi awal, sehingga sifatnya studi awal ini adalah mengkonfirmasi hipotesis yang sudah kita bangun. Baik teman-teman, ada 3 fungsi utamanya, eksploratif, powerful, dan juga konfirmatif. Nah nanti teman-teman pilih kira-kira yang akan teman-teman lakukan itu apa? Apakah eksploratif, apakah powerful, atau konfirmatif? Nah, berikutnya ini adalah yang harus teman-teman lakukan, metode-metode yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan studi awal. Secara empiris, teman-teman wajib minimal melakukan 2 metode. Tapi kalau banyak pun lebih baik, silakan. Tapi minimal 2 ya, untuk memperkuat asumsi dan juga informasi yang teman-teman peroleh. Apa saja itu, Pak? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan data statistik dari valid government. Misalnya apa, Pak? Misalnya, Pak, berdasarkan studi awal yang dilakukan oleh Kementerian Komnas HAM, gitu, dikatakan bahwa 70% remaja di Bandung mengalami bullying verbal. Ada datanya, ada faktanya. Itu boleh jadi hasil studi awal, teman-teman. Oke? Dari informasi dari pemerintah, dari data statistik, dari penelitian itu boleh. Oke? Yang kedua, dari current riset penelitian sejenis atau dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya, misalnya penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa bla 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 bla. Nah, teman-teman bisa beranjak dari hasil penelitian yang sudah ada itu. Oke. Yang ketiga, studi awal itu bisa dilakukan dengan cara melakukan penurunan teori atau delivering teori. Artinya, teman-teman menurunkan dari teori yang sudah ada. Misalnya, PWB itu ada berapa aspek? Ada 3 aspek, misalnya A, B, C. Nah, kemudian teman-teman breakdown setiap aspek itu. A itu apa indikatornya? B itu apa indikatornya? C itu apa indikatornya? Nah, teman-teman cari dengan menggunakan banyak literatur. Oh, ternyata betul loh, Pak, kalau misalkan variabel ini secara teoritis memang dipengaruhi oleh variabel ini. Itu adalah delivering teori atau melakukan breakdown dari teori yang sudah ada. And then ini yang paling banyak dilakukan oleh mayoritas mahasiswa ketika melakukan studi awal, yaitu melakukan penyebaran open questionnaire atau pertanyaan terbuka. Contohnya yang saya tanyakan tadi yang saya berikan kepada admin gitu.
Pertanyaan terbuka itu sifatnya pertanyaan terbuka ya teman-teman. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana keadaan kamu? Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang mengalami quarter life crisis? Apa yang kamu bayangkan tentang quarter life crisis? Apa yang kamu bayangkan tentang PWB? Itu semuanya adalah pertanyaan terbuka. Baik, bisa dipahami? Dari situlah kita analisis secara sederhana buat teman-teman nanti akan menyimpulkan. Oh, ternyata dari pertanyaan terbuka itu dapat diperoleh 3 variabel yang paling tinggi dipilih oleh responden. A, B, C. Teman-teman mapping itu semua. Oke. Kemudian berikutnya menggunakan survei. Nah, ini biasa kita lakukan di dalam kontur. Misalnya apa? Misalnya seberapa saudara yakin bahwa Anda mengalami quarter life crisis? Ya atau tidak? Misalnya, atau sangat sesuai sampai tidak sesuai. Nah, nanti teman-teman olah secara deskriptif. Ya, itu survei sikap dan teman-teman gunakan dari survei yang sudah ada. Atau misalnya untuk mengidentifikasi kecemasan, misalnya Rahma tadi ingin memberikan intervensi kepada orang-orang yang mengalami personal growth yang buruk gitu. Nah, artinya kan kita harus survei dulu kira-kira mana saja orang-orang yang mempunyai situasi personal growth yang buruk gitu. Ya kalau kita memberikan intervensi kepada orang yang punya personal growth yang baik buat apa gitu. Nah, seperti itu tujuan dari studi awal itu. Kalau teman-teman yang suka ngobrol, suka bercerita banyak, boleh menggunakan wawancara, gitu ya. Atau media-media lainnya, ya, boleh pakai voice note, boleh pakai Zoom, boleh pakai apa itu silakan, difleksibelkan. Yang terakhir adalah analisis video terkait. Nah, ini biasanya bisa dilakukan oleh teman-teman. Misalnya dulu saya melakukan penelitian tentang tabayun, karena tabayun adalah konsep dalam Islam. Banyak tuh video-video yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, kemudian Ustadz A'agim, kemudian Ustadz-Ustadz populer lainnya yang sudah kredibel, yang mereka membahas tentang tabayun. Nah, kita dengarkan video itu, boleh itu menjadi hasil studi awal kita. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Ada beberapa metode yang bisa teman-teman lakukan untuk melakukan studi awal. Silakan teman-teman minimal melakukan 2 metode, maksimalnya boleh sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Untuk contohnya nanti teman-teman boleh mengacu kepada skripsi atau proposal yang sudah dibuat oleh teman-teman sebelumnya. Baik, yang terakhir ya sebelum kita tutup, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman di dalam melakukan studi awal. Yang pertama, nah ini nih, teman-teman ketika mendapatkan hasil studi awal ternyata bertolak belakang dengan asumsi kita. Ya. Makanya dari awal teman-teman harus yakin dulu kalau yang akan teman-teman teliti itu hakul yakin memang itu bakalan terjadi di lapangan. Ya, jadi jangan-jangan teman-teman melakukan studi awal tetapi teman-teman punya pemahaman teori yang masih rendah. Teman-teman mempunyai sensitivitas teori yang masih rendah, itu nggak mungkin bisa menguatkan studi awal itu. Malah nanti menjadi bimbang buat teman-teman, bertolak belakang gitu ya. Jadi kuatkan dulu. Sebelum turun ke lapangan melakukan studi awal, teman-teman kuatkan dulu asumsi kalian tentang studi awal itu. Hakikatnya studi awal itu adalah untuk mempermudah ya. Jadi bukan menambah kompleksitas. Jadi kalau ada teman-teman yang setelah melakukan studi awal malah makin pusing, artinya studi awalnya keliru. Gitu ya. Jadi tolong, studi awal itu adalah dilakukan untuk mempermudah. Nih, kemudian yang berikutnya, pahami hasil studi awal itu secara seksama, jangan secara mentah diterima. Jadi kalau teman-teman dapat informasi dari hasil studi awal kemudian menyimpulkan, loh Pak kok hasilnya menyimpulkan ternyata self control itu tidak berpengaruh ya terhadap quarter life crisis. Nah, teman-teman jangan langsung menyimpulkan, tapi teman-teman cek dulu apakah pertanyaan kuesioner yang kita ajukan sesuai atau tidak. Apakah subjek yang ketika kita lakukan studi awal ternyata tidak cocok. Apakah mereka yang mengisi studi awal tidak relevan sehingga mereka tidak memberikan jawaban yang jujur kepada teman-teman ya. Jadi harus hati-hati. Yang terakhir, selalu konsultasikan dengan other expert. Ya, artinya teman-teman apapun hasil dalam studi awal itu obrolkan dengan dosen pembimbing proposal masing-masing ya. Mungkin untuk hasil studi awalnya nanti akan kita jelaskan dengan dosen pembimbing kalian masing-masing gitu ya. Tapi di sini saya hanya memberikan tentang bagaimana langkah-langkah yang bisa lakukan untuk melakukan studi awal. Kesimpulannya, studi awal ini dilakukan untuk memperkuat teman-teman terkait hipotesis yang kalian angkat gitu ya.
Gunakan studi awal dengan metode yang ilmiah, sehingga nanti informasi yang bisa teman-teman peroleh juga ilmiah. Demikian ya teman-teman untuk materi tentang studi awal, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman bersama.